من يرى ولا يرى وفضله عمن يرى يا من يرى ولا يرى وفضله عمن يرى بمن إليك ترسل روحا وجسما لا مرار روحا وجسما لا مرار
alaihim. Allahumma ja'al hijaban lahum minan nar wa rizqallahum minan nar wa sira'allahum minan nar wa bikakallahum minan nar wa najatallahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'anhum wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina kafatan amma wa ila arwahi awliyaika ya Allah wali arwahi ustadina ya Allah wali arwahi ahlina ya Allah wali arwahil mu'minina wal mu'minat wali arwahil muslimin wal muslimat khususan ila ruhi Abdul Aziz bin Haji Masdar bin Amri, Hajjah Masurkiyah bin Indra bin Muda, Arbayah binti Damang, Haji Sulaiman Kurdi bin Said, Hajjah Hairani binti Idris, Hamidan bin Darlan, Rabi'atul Adawiyah binti Ismail, Rahmat Hidayat bin Hamidan, Nur Rahman bin Basuni, Muhammad Yahdi Iskandar bin Abdul Karim, Siti Mahdiyah binti Muhammad, Baidan bin Sintan, Kasyar bin Nurdin, Rujahan bin Ananggani, Tawarni binti Maknuh, Nursam binti Mukhtar Siddiq, Sarinah binti Abdullah, Haji Matrais bin Haji Kadri, Hajjah Sumiati binti Saud, Darmaloyo bin Adam, Marsina binti Adam, Sri Warnawati binti Abdullah, Hajjah Halimah binti Haji Dulmas, Haji Sabran Taib, Haji Sarwani bin Haji Yusuf, Hajjah Aminah binti Haji Kuntil, Haji Hudari bin Abdullah, Haji Japri, Hajjah Jamirah bin Haji Japri, Haji Yusuf bin Haji Arif, Hajjah Lia binti Zubair, Hajjah Istiqna bin Haji Mastur, Haji Basri bin Juhran, Ahmad Badarawi bin Muhammad Rasidi, Masbah binti Abdus Somad, Haji Arfan bin Sa'ad, Hajjah Basariyah binti Asri, Gusti Muhammad Rasid Ridho bin Gusti Anwar, Masrifah binti Abu Umar, Gusti Rahma Aprilia binti Gusti Muhammad Rasid Ridho, Muhammad Arsad bin Haji Gumri, Rustam bin Basran. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wat thayyibata wasyafata wal jannata ahlal kubur. Allahumma ij'al ya Allah qabrahum min hurtil jinan wala taj'al ya Allah qabrahum min hurtin niran wala haula wala quwata illa inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadi wa ajratan fil ilmi wa barakatan fi rizqin qabla al-maut wa rahmatan dal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bina jata minan nar wal afan qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qad hillati adrikna Rasulullah bi syafa'a Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah Subhanahu wa taala kulluhum ahli kubur. Ini melihat Allah Ta'ala kita malam inilah ada kawan babnya masuk situ. Ibu-ibu nang baru mungkin lah minta umpat aja pakai hati aja ngarakan nya kada perlu pakai akal. Bismillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyidul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin.
Sirul asrar artinya adalah rahasia dalam segala rahasia. Aulil maksud awil murad, yang dimaksud adalah mengenali tentang rahasia yang paling pokok, yaitu rahasia ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, faru'yatu ala nau'aini, melihat Allah itu ada dua penggunaan mata hati, yaitu mata hati digunakan tentang ru'yatu zamaliyati, ru'yat tentang keindahan Allah, fil akhirati bila wasitatin, yaitu di akhirat tanpa perantara sesuatu pun, seperti mir'atil qalbi, yaitu seperti cerminnya hati. Wa ru'yatu sifatihi fid dunya biwasitati mir'atil qalbi binajril puadi min aksi anwaril jamali. Melihat sifat-sifat Allah di dunia ialah melihat sifat-sifat Allah yang tadi dibicarakan banyak di dunia, ialah biwasitati, dengan wasitah, dengan perantara, mir'atil qalbi, cermin hati. Jadi tidak bisa dengan akal, tapi dengan cermin. Kalau akal dimasuki oleh nafsu, karena akal kita ini kan sering dipengaruhi oleh nafsu, iyalah. Itu yang susahnya. Hawa nafsu masuk ke rumah orang, akal masuk kayak ke rumah orang, tapi hawa nafsu ada. Di mana orang ini meletakkan kira-kira lah lemari besi di rumah ini lah. Nah, nafsu kan ada, iyalah. Nah, itu nafsu. Kalau Pak, yang kita bicarakan di sini adalah hati. Hati ini tanpa hawa nafsu. Binajril puadi min aksi anwaril jamali, yaitu dengan memandang puat. Nah, kemarin sudah kita tahu yang disebut dengan puat itu relungnya dalam relung terdalam. Nah, relung pertama adalah sir namanya. Di dalam sir ada puat. Ada hati kemarin. Di dalam hati itu lagi ada namanya sir. Di dalam sir itu ada lub yang bernama, lub itu artinya intisari. Intisir itu namanya adalah puat. Lumayan ya. Kenapa? Ini supaya, kenapa jadi paling dalam puat ini, paling terdalam puat ini, supaya akal tidak bisa lagi mempengaruhinya. Artinya orang ini sudah bebas daripada akal pikiran, sudah bebas, apalagi bebas daripada hawa nafsu. Nggak ada lagi urusan hawa nafsu sudah. Kenapa? Posisinya terdalam sudah. Di dalamnya di dalam. Namanya adalah puat. Nah, ini yang itulah yang terjadi ketika Nabi SAW melaksanakan ke langit, namanya Sidratul Muntaha, ke langit melihat Allah dengan menggunakan puat. Itulah yang tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, maka zabal puadu ma ro'a. An-Najm ayat 11. Tidaklah berdusta Nabi Muhammad itu puat beliau, maka zabal puadu ma ro'a, atas apa yang dilihat oleh hati atau puat beliau. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al mu'minu mir'atul mu'min. Mukmin itu mir'atul mu'min, cermin bagi mukmin yang lainnya. Jadi kalau engkau memandang mukmin itu banyak, hakikatnya satu juga, yaitu seorang mukmin. Seorang mukmin itu juga tidak lain adalah cermin daripada al mukmin Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu minal mu'min. Nah, yang dimaksud dengan mukmin itu ialah minal mu'minil awali, adalah qalbu abdil mu'min, ialah hati orang mukmin itu. Dan makna mukmin yang kedua, wa minasani huwallah, itulah Allah Ta'ala, seperti firman Allah, Assalamul mu'minul muhaimin, dalam Quran surah Al-Hasr ayat 23.
Paman ro'a sifatahu fid dunya yura jatuhu. Barang siapa yang melihat sifat-sifat Allah di dunia ini, yura sifatuhu, maka dilihatnya lah tentang zat Allah Subhanahu wa taala fil akhirat, nanti di akhirat kelak nanti, bila kaifa, tanpa ada penjelasan atau umpamanya. Bila seseorang bisa melihat Allah, sifat-sifat Allah di dunia ini, seperti yang saya kisahkan tadi, itu sifat Allah wahdah, itu sifat Allah tuh dalam Jala'ul Qatir tadi tuh. Kemudian dalam Fathur Rabbani ada kudrat, irada, tuh diantaranya lah. Hari ini kita bagian itu kan yang kita bicarakan. Siapa yang melihat sifat-sifat Allah itu di dunia, sudah pasti di akhirat dia akan ditampakkan kepadanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila tidak melihat di dunia ini, sudah jangan harap meskipun dia sudah beribadah selama 1000 tahun di dunia. Nah, ini kenyataan benar. Kalau orang melihat, diperlihatkan Allah di akhirat, itu namanya surga yang tertinggi. Kemarin sudah disampaikan oleh Syekh, surga yang tertinggi itu ialah surga melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin mencapai derajat manusia yang paling tinggi, manusia siapa dulu? Takwa. Orang yang paling bertakwa itu siapa? Aulia Allah. Dah, kekasih Allah dan Rasulnya, kekasih Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak dihisap nanti di akhirat siapa? Aulia Allah, kekasih Allah, kekasih Allah dan Rasulnya. Siapa yang disukai Nabi itu tidak dihisap. Di antaranya Nabi menyebut ada 10 orang sahabat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Nah, itu ada hadisnya, itu pembicaraannya. Yang penting isinya kita memahami. Nah, ujar Syekh Abdul Qadir, kalau Anda ingin masuk surga tanpa hisab, tahu ya kalau dihisab, pernah ikut ujian pegawai negeri lah. Bila lulus tuh, bila tidak lulus tuh berarti tuh dihisap kurang namanya lah. Ikut tes ya, tidak perlu dites lagi, langsung dijebloskan dalam surga lah. Bukan dalam api neraka lain. Nah, itu yang dicari. Yang dicari itu menjadi kekasih Allah, yaitu orang yang diredai Allah. Sedikit lagi lah. Wa jami'u da'awa allati sadarat an auliya'i fi ru'yatillahi ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud perkataan para aulia Allah. Nah, terdahulu kita menjelaskanlah dari itulah. Ialah dalam melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para aulia Allah itu mereka melihat Allah di dunia ini, sifat-sifat Allah. Kalau Anda ingin menjadi aulia Allah, Anda harus mengenal, melihat sifat-sifat Allah. Itu aja caranya. Mudah sekali kan? Nah, tinggal duduk, mendengarkan, memahami, selesai. Sambil makan roti ya lah. Kakauli an ibni Umar ibn al-Khattab, berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ro'a qalbi rabbi, aku melihat Tuhanku, aku melihat qalbi rabbi, aku melihat hatiku, melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Nah, apa itu maksudnya? Bentar. Ai binuri rabbi, yang dimaksud adalah dengan cahaya Tuhanku. Pelajaran khawas sudah banyak sekali dijelaskan, seperti misalnya firman Tuhan, ma'asobaka hasanatin paminallah, segala sesuatu kebaikan itu paminallah, dari Allah. Jadi setiap kita melaksanakan ibadah, mampu berdoa, mampu berjalan, mampu duduk di mana saja kita berada dalam kebaikan, maka semata-mata itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan saya, melihat Allah itu kebaikan atau tidak? Kebaikan. Berarti setiap melihat Allah, maknanya melihat sifat-sifat Allah dengan cara cermin terbalik tadi, maka berarti kita melihat Allah itu dengan Allah.
kita mampu melihat Allah ini karena semata-mata karena anugerah Allah, bukan kita. Bila kita mengaku diri kita yang bisa, maka yang terlihat bukanlah kita melihat Allah. Tong kosong bunyi nyaring seolah-olah melihat Allah saja, tapi sebenarnya tidak melihat Allah. Harus ada bukti orang melihat Allah. Orang melihat Allah itu buktinya ialah pikirannya, jiwanya, kesadarannya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu buktinya. Maka setiap detik, setiap saat dia selalu mengingat Allah. Kenapa mengingat Allah? Karena pandangannya terhadap alam ini, di balik alam ini selalu dilihatnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kau juga memahami gitulah. Nah, ini apa yang ada dalam pikiran manusia, sesuatu yang terdalam, kadang-kadang orang tidak bisa memahami. Palu ini Pipe waktu masih sekolah SD Pipe bahujah dengan orang tua. Bahujah itu kayak apa ya? Jaka bahasa Banjar itu berdebat, tukar pikiran. Bah jar Palu ya. Bah jar Palu. Kawalah bahjar memasukkan gajah ke dalam kulkas. Oh tidak bisa jar abahnya. Jar abah Palu itu tidak bisa, mana bisa bahjar. Kayak apa caranya jar abahnya? Buka kulkasnya, masukkan gajahnya, tutup kulkasnya. Oh gampang aja itu. Jar abahnya bisa aja. Jadi pulang jar Palu lagi bertanya lagi bah. Bipeh. Bahjar. Bisa lah abah memasukkan kuda ke dalam kulkas. Oh bisa aja abahnya, sambil meram-meram mungkin bisa aja abahnya, sambil pinjem mungkin bisa aja abahnya. Buka kulkas, masukkan kuda ke dalam kulkas, tutup kulkasnya, masukkan kudanya. Salah Bahajar. Kenapa? Keluarkan dulu gajahnya Bahajar. Gajahnya keluarkan dalam kulkas itu baru hanya masukkan kuda aja. Oh iya, ayam jabahnya nek, dasar bungol anakku nih jawabnya. Juga abahnya nih nuruti juga, anak seorang ya pak, anak sendiri kan. Hendak mengatakan bodoh, kayaknya jadi benar-benar bodoh, baik nggak usah dikatakan bodoh, baik berdiam aja abahnya, bahnya. Apa aja abahnya? Berat gajah kah berat kuda bahja? Nyata berat jabahnya. Berat apa? Berat gajah. Salah bahaya. Sama bahaya timbangannya. Kenapa? Coba bahaya. Dipoto gajahnya, foto juga kudanya ditimbang bahaya sama beratnya aja. Bahaya itu makal jabahnya. Memang akal-akalannya hidup nih bahaya. Lagi balah aja lagi jawabannya, terusakan aja jawabannya. Cepat gajah kah? Cepat kuda kah jar Palu? Apa pikir ya apa? Oh nyata cepat kuda, langkahnya cepat. Nggak bisa mana bisa? Apa nih gajah bisa melawan kuda? Oh ujar abahnya kan. Hitungan aja kecepatan kuda, nggak ada kecepatan gajah. Salah bahaya. Kenapa jadi salah? Kan gajah kudanya di dalam kulkas itu masih belum dikeluarkan bahaya. Jadi cepat gajahnya sudah di luar kulkas sih bahaya. Bahaya jawabnya nih. Anakku nih dasar juga anakku nih. Ada dua manusia tadi, ada anak dan ada orang tua. Apa yang dipikiran Palu sama abahnya sama atau tidak ada? Sama atau tidak sama? Berbeda lah, berbeda pemahaman. Sebelon-belonnya Palu masih bisa mengatakan abahnya salah. Kedua-dua itu adalah akal manusia. Meskipun satunya akal bulus, satunya akal normal, tapi dua-duanya akal. Akal inilah nanti bila dipengaruhi oleh jiwa yang berketuhanan atau kepada Allah, melihat sifat-sifat Allah, maka akal ini akan tunduk kepada jiwa manusia itu sendiri.
Apa namanya? Itulah yang disebut oleh Syekh akal rabbani namanya. Akal yang bisa melihat Tuhannya. Jadi kalau akal dalam arti polos saja tidak bisa melihat Allah. Tapi ketika akal itu sudah rabbani, maka dia bisa melihat Tuhan dengan akalnya. Nah, pengertian di sini tadi jangan dipikirkan lagi Pak Lo, itu adalah tadi saya bicarakan tentang burung. Ada burung A, burung B, burung C. Bersiul-siul pendengaran, kita mendengar pendengaran, mata kita melihat burung, maka mata kita timbullah akal kita. Ingat yang dikatakan guru kemarin bahwa ini bagian yang bisa dilihat kepada terhadap Allah Subhanahu, sifat-sifat Allah, yaitu sifat Allah penciptaannya, kudrat iradat Allah, kehendak Allah menciptakan burung itu seperti itu. Kemudian dari segi maknanya bermacam ragam burung, wahdah juga, satu juga, tunggal juga maknanya, tidak lain adalah esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akal itu bisa bersifat rabbaniyah. Makanya ada wali itu wali kutub rabbani, karena kemampuan beliau secara pemahaman terhadap alam semesta ini rabbaniyah, semuanya berisikan ketuhanan. Itu rabbani namanya. Nah, kewalian itu adalah rabbaniyah, pasti rabbaniyah, pasti berketuhan, memandang sesuatu dengan makna melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna tadi itu. Aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Terakhir perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la a'budu rabban lam arahu. Aku tidak beribadah kepada Allah, atau aku tidak beribadah kepada Tuhan lam arahu, dengan cara tidak melihat Tuhan. Artinya aku beribadah, jika aku melakukan ibadah pasti aku melihat Tuhanku. Aku tidak beribadah dengan cara tidak melihat Tuhanku. Aku beribadah itu melihat Tuhan. Nah, inilah maknanya. Pelajari pelajaran makna di sini dulu. Insya Allah akan ketemu kita bagian-bagian yang dimaknakan di dalamnya. Bermanfaat, mudah-mudahan bermakna dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فحظت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرب بالقسطة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود منعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله